Media Zionis, Hizbullah serang zona militer sensitif Israel. Gerakan Perlawanan Islam Lebanon menyerang dua pangkalan militer rezim Zionis yang disebut oleh media-media Israel sebagai zona sensitif. Hizbullah, Kamis, 8 Februari 2024, mengumumkan, kami menyerang posisi-posisi rezim Zionis di perbatasan wilayah pendudukan dalam rangka mendukung rakyat serta perlawanan Gaza dan untuk membalas agresi berkelanjutan pasukan Zionis ke selatan Lebanon. Menurut Hizbullah, dalam dua operasi, Barak Tentara Israel, Pranit, dan Markas Komando Divisi 769 Pasukan Israel, di Kiryat Shmona, dengan senjata yang sesuai sehingga menimbulkan korban jiwa dari musuh. Media-media Israel mengakui bahwa Hizbullah telah menyerang sebuah zona sensitif di Kiryat Shmona, sehingga menyebabkan para pemukim Zionis diminta bersembunyi di bunker-bunker. Seluruh jalan raya dan persimpangan di Kiryat Shmona ditutup karena takut serangan-serangan rudal Hizbullah akan semakin meluas. Kanal 12 stasiun televisi rezim Zionis mengonfirmasi berita ini dan melaporkan, hari Kamis, front utara mengalami pagi yang penuh ketegangan dan Hizbullah mempertahankan front ini tetap panas. Kanal 13 televisi Israel melaporkan, banyak penduduk wilayah barat Galilea mengkhawatirkan suara-suara ledakan dan rudal-rudal yang menggetarkan kawasan itu. Mantan penasihat keamanan dalam negeri rezim Zionis mengutip pejabat Amerika Serikat memperingatkan siapapun di Israel yang menginginkan perang dengan Hizbullah Lebanon, maka mimpi buruk segera tiba. Seperti dikutip dari Bloomberg, memperingatkan perang berikutnya melawan Hizbullah Lebanon akan mematikan dari perang tahun 2006 silam. Mengutip pejabat Amerika Serikat Eyal Hulata, memperingatkan perang di dua front melawan Hamas dan Hizbullah adalah skenario mimpi buruk yang bisa merusak sumber daya dan juga perekonomian Israel. Setiap perang melawan Hizbullah akan lebih mematikan dibandingkan perang pada tahun 2006 lalu, dan jumlah yang akan tewas dalam perang ini bisa mencapai 15.000 orang. Mantan penasihat keamanan dalam negeri Israel menjelaskan, para pejabat Amerika Serikat sudah memperingatkan jenderal dan menteri-menteri Israel yang ingin berperang di dua front melawan Hizbullah dan juga Hamas. Menurut Hulata, nilai mata uang shekel pada November dan Desember 2023 lalu disebutkan perang hanya terbatas di Gaza, mengalami pelemahan dan menjadi mata uang terburuk di dunia sejak anjlok 3,5% di hadapan dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak puas dengan tingkat pengaruh Washington terhadap kabinet Tel Aviv dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya, kata Eyal Hulata. Sebelumnya, koran Washington menulis Israel menganggap Hizbullah berbeda dari Hamas. Israel melihat Hizbullah sebagai pasukan dengan pendidikan canggih dan juga arsenal lengkap terdiri dari 150.000 rudal. Orang-orang Israel takut pemerintah mereka sekali lagi menganggap remeh ancaman mematikan Hizbullah karena Hizbullah memiliki senjata yang sangat canggih. Bahkan puluhan ribu warga dan juga tentara Israel dapat menjadi korban. Zionis akui kehebatan pejuang Palestina. Israel akui mayoritas para pemimpin dan pejuang Hamas masih hidup, belum tewas diserang Israel.
Surat kabar Israel Yediot Aronot mengutip perkiraan militer Israel yang menunjukkan gerakan perlawanan Palestina Hamas di jalur Gaza tidak kehilangan pemimpinnya dan mayoritas pejuangnya masih hidup hingga saat ini. Surat kabar tersebut mengklaim 9.000 pejuang dibunuh selama pertempuran di Gaza, namun para petinggi dan komandan Hamas serta Hizbullah masih hidup hingga saat ini. Brigade Al-Qassam tersebut berjumlah sekitar 30.000 pejuang pada malam sebelum pertempuran dan data tentara menunjukkan sekitar 21.000 pejuang masih hidup dan juga para komandan dan pemimpinnya. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Hamas Abu Ubaidah mengatakan dalam pidatonya di televisi pada minggu lalu, dugaan pencapaian yang diumumkan musuh adalah ejekan bagi kami. Dan akan tiba saatnya kami akan melakukan hal yang sama membuktikan bahwa klaim ini salah dan cacat. Abu Ubaidah juga menegaskan kembali pejuang perlawanan Palestina telah menimbulkan dan terus menimbulkan kerugian besar dan kekalahan besar pada mereka, melebihi apa yang diderita pendudukan pada tanggal 7 Oktober. Al Jazeera mengutip laporan media yang mengatakan menurut sumber yang dekat dengan pimpinan politik Hamas, total kerugian di antara anggota Brigade Al-Qassam hanya kurang dari 10%. Di antara komandan militer paling terkemuka yang pembunuhannya diumumkan Brigade Al-Qassam selama operasi Badai Al-Aqsa adalah Ayman Noval, anggota Dewan Militer Umum dan juga Komandan Brigade Pusat, dan Ahmed Al-Gaundur, anggota Militer Dewan dan juga Komandan Brigade Utara. Gerakan ini juga berduka atas para pemimpin syahid Wa'il Rajab, pemimpin syahid Rafat Salma, dan juga pemimpin syahid Aiman Siap. Menurut jumlah korban resmi terbaru, jumlah perwira dan tentara Israel yang tewas di angkatan bersenjata sejak awal perang telah mencapai hampir ribuan orang, termasuk 189 lainnya tidak ditemukan hingga saat ini. Namun perlawanan Palestina menyatakan perkiraan yang diberitakan tentara Israel tidak nyata, bahkan jumlah korban dari Israel jauh lebih tinggi. Pada hari Jumat, surat kabar Israel Walla melaporkan 4.000 tentara Israel menjadi cacat sejak awal perang dan perkiraan menunjukkan jumlahnya bisa meningkat menjadi 30.000 orang. Situs tersebut juga mengatakan militer Israel tidak memberikan semua data tentang korban luka kepada publik karena khawatir hal itu akan menurunkan moral masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 24.000 warga Palestina telah menjadi korban dari serangan Israel ini.